Halo Ananda. Halo Bu. Apa kabar Ananda? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah baik, cantik sekali ya Ananda hari ini. Terima kasih Bu. Udah makan? Sudah tadi makan Sudah gorengan makan. Bu. Cuma makan gorengan? Iya, nanti siang makan dulu. Oke. Diet Bu. Oh, diet. Udah bagus malah diet. Nah, jadi Ananda di pertemuan kali ini terima kasih sudah datang ke ruangan Ibu. Di pertemuan kali ini, apa yang mengganggu pikiran Ananda belakangan ini? Jadi kan Bu, saya punya bisa dibilang itu fobia Bu. Saya fobia dengan hewan kucing. Nah, belakangan ini saya kan sering pergi-pergi main makan sama teman gitu. Nah, kadang tuh perginya tuh kayak di pinggir-pinggir jalan gitu. Nah, kalau di pinggir jalan tuh kan nggak kayak di kafe-kafe ya Bu. Kalau di kafe kan tertutup. Kalau di pinggir jalan tuh suka kadang ada kucing. Apalagi kalau makannya tuh kayak ayam penyet, ayam geprek. Nah, di situ saya merasa terganggu aja Bu gitu. Mau dimarahin orang yang punya tempat makannya juga itu bukan kucing dia, kayak susah juga gitu. Jadi bahkan saya kalau makan saya merasa nggak nyaman gitu Bu, kayak takut terus nanti kayak pokoknya saya tiba-tiba takut aja gitu, terus kayak satu suap tuh sambil munyah saya pasti lihat ke bawah kanan kiri gitu Bu, kayak nggak nyaman saya makan jadinya Bu. Berarti waspada gitu ya kalau Iya lagi makan. Bu. Sebelumnya Ananda punya trauma sama kucing? Iya Bu. Traumanya nih kayak diserang kucing atau bagaimana? Iya, jadi dulu waktu saya kecil Bu, waktu saya bermain di taman bermain, itu saya lagi main ayunan Bu. Terus ada kucing dua, kucing kampung gitu, dia berantem Bu. Nah, awalnya saya kan awalnya di situ nggak takut Bu. Terus dia berantem sampai berantemnya tuh kayak cekcok berantem. Iya, yang benar-benar. Iya, kayak adu-adu itu tuh Bu. Terus karena cepat jadi saya nggak kelihatan gitu, maksudnya dia kayak lari ke sini lari ke situ Bu. Terus akhirnya yang kucing satunya lari ke arah saya, nabrak saya Bu. Terus yang satunya lagi yang karena mereka lagi berantem, terus yang kecakar tuh kaki saya. Di situ saya jadi takut sama kucing Bu, kayak tiap lihat bulunya aja tuh saya merinding sendiri aja Bu, karena kayak waktu kaki saya ditabrak nih kayak agak sakit gitu juga Bu. Berarti pas mereka berantem tuh larinya ke Diana gitu ya, sampai kaki Diana kecakar gitu ya. Saya awalnya nggak ngira dia bakal lari ke saya, karena waktu itu kan di taman bermain jadi jaraknya agak lumayan jauh gitu Bu. Cuman karena mungkin berantem jadinya kayak lari ke sana lari ke sini. Oke. Nah, baiklah Diana, dari cerita Diana dapat Ibu simpulkan ternyata Diana takut dengan kucing karena Diana pernah mengalami luka yang diakibatkan oleh kucing binatang. Jadi itu tuh sampai sekarang gitu ya takutnya? Iya Bu, sampai sekarang. Terus yang kejadian makan tuh udah dari emang udah dari lama, dan mungkin dia kan karena emang jarang juga keluar rumah jadi nggak terlalu ini Bu. Cuman sekarang kan dia ada ikut organisasi, jadi emang lebih sering makan di kampus dan di luar gitu Bu. Barulah akhir-akhir ini ngerasa kayak rasanya tuh khawatir aja, kayak sampai kayak nggak usah aja lah makan, takut gitu. Berarti benar-benar ini ya. Iya Bu. Oke, nah jadi baiklah Diana,
Sebelumnya ibu ingin bertanya lagi, ketika Diana makan bersama teman-teman, apakah kucing itu selalu menyerang Diana? Tidak Bu, cuman kan Diana merasa geli dan takut aja gitu Bu kalau dia mendekat. Oke. Sekarang ibu ingin Diana duduk dengan senyaman Diana, atur posisi senyaman-nyamannya. Nah, Diana cukup diam, rilekskan badan, tubuh, dan dengarkan instruksi dari ibu. Diana akan menutup mata Diana dalam hitungan 1, 2, 3. Oke. Tutup mata Diana. Baiklah Diana, atur posisi senyaman mungkin, rilekskan badan. Oke, tarik nafas perlahan. Buang. Nah, apakah Diana sudah nyaman? Baiklah Nanda, ibu ingin Diana membayangkan saat ini Diana sedang berada di suatu kamar yang paling aman, paling tenang. Diana bayangkan Diana sedang di luar kamar, Diana sedang tidur atau rebahan atau duduk sambil bermain HP atau bermain dengan boneka-boneka Diana. Nah, di saat itu ada tulisan kecil yang bertuliskan kata kucing. Tidak ada suara atau tidak ada gerakan, hanya sebuah kata. Tarik nafas perlahan, hembuskan. Melihat kata kucing itu, Diana hanya seperti biasa saja. Kemudian sekarang coba Diana bayangkan Diana sedang melihat foto seekor anak kucing. Seekor anak kucing yang terlihat di layar ponsel Diana. Kucing itu hanya diam, bulunya lembut, ukurannya kecil, dan tidak mendekati Diana. Diana hanya melihat dari jauh, dan tubuh Diana saat itu tetap aman dan tenang. Bayangkan Diana dari kejauhan mendengar suara kucing. Suara meongan yang terdengar dari kucing secara pelan. Suara itu tidak mengganggu Diana. Diana masih berada di tempat yang aman dan nyaman. Kucing itu tidak terlihat, hanya suara saja. Oke. Coba tarik nafas perlahan, rasakan tubuh Diana tetap terkendali. Nah, sekarang coba Diana bayangkan Diana sedang berada di halaman rumah. Diana melihat di ujung jalan ada seekor kucing yang sedang duduk santai. Jaraknya cukup jauh dengan Diana. Kucing itu hanya sibuk sendiri dan tidak memperhatikan Diana. Kalian saling sibuk dengan kesibukan masing-masing. Diana memperhatikan kucing itu sambil tetap bernafas dengan tenang, dengan keadaan yang aman, tanpa merasa takut sedikitpun. Kemudian kucing itu mulai berjalan pelan melewati Diana di depan Diana. Kucingnya berjalan dengan tenang, dengan pelan, sambil melewati Diana. Kucing tersebut hanya lewat, tidak mengejar Diana, ataupun tidak agresif seperti sedang bertengkar atau bagaimana. Diana tetap berdiri dengan tenang sambil mengatur nafas Diana. Sekarang Diana bayangkan Diana sedang berada di teras rumah dan ada seekor kucing yang sedang berbaring beberapa meter dari Diana. Kucing itu hanya tidur-tiduran dan Diana sedang duduk memperhatikan. Kucing itu tenang, Diana juga tenang. Diana mulai menyadari bahwa tidak semua kucing itu akan menyerang Diana.
Diana masih bisa mengontrol diri Diana. Masih di posisi yang sama. Nah, sekarang coba bayangkan kucing yang tadi berdiri itu berjalan mendekati Diana. Tapi di saat posisi itu Diana sedang tenang. Diana mulai merasa sedikit takut. Namun Diana mencoba tetap bernafas dengan pelan. Diana mengatakan pada diri Diana, "Aku aman. Aku bisa mengendalikan rasa takut ini." Sekarang Diana bayangkan Diana sedang duduk di kursi. Dan kucing tadi berada di dekat kaki Diana. Kucing tersebut hanya diam, duduk diam di samping kaki Diana. Diana mulai terbiasa dengan keberadaan kucing di dekat Diana. Tubuh Diana menjadi rileks. Sekarang coba Diana bayangkan lagi, ada seseorang yang sangat Diana percaya, Diana sayangi, sedang menemani Diana. Dengan perlahan, Diana mencoba secara perlahan-perlahan menyentuh punggung kucing itu. Kucingnya jinak, bulunya halus, tidak menyerang Diana. Sentuhan yang singkat dan aman. Kucingnya tetap tenang, dan di situ Diana juga tetap tenang, dan ternyata Diana berhasil melakukannya. Sekarang, coba Diana bayangkan Diana berada di ruangan yang sama dengan seekor kucing tanpa merasa panik, tanpa merasa takut, dan merasa was-was. Di situ, di ruangan itu, Diana tetap tenang, bernapas stabil, dan bisa mengontrol pikiran Diana dan ketakutan Diana dengan kucing. Diana menyadari saat itu ternyata rasa takut Diana kepada kucing sedikit berkurang dan mampu menghadapi situasi itu. Oke, sekarang tarik nafas perlahan, buang. Rilekskan badan. Dan di ruangan itu Diana mencoba mendekati kucing itu sambil mengelus-ngelus bulunya yang halus, yang jinak. Diana berhasil menyentuh kucing itu dan mengurangi rasa takut Diana. Sekarang, dengarkan instruksi ibu. Diana membuka mata Diana dalam hitungan 1, 2, 3. Oke. Diana, coba rilekskan lagi posisi Diana. Rilekskan tubuh Diana. Oke, duduk dengan nyaman ya. Musiknya ibu matikan. Oke, sekarang tubuh Diana sudah rileks. Sudah, Bu. Alhamdulillah. Nah, bagaimana perasaan Diana setelah membayangkan contoh-contoh yang sudah ibu berikan? Awalnya tadi waktu ibu suruh membayangkan untuk ketika mendekati kucing itu, Diana merasa masih sedikit takut. Oke. Nah, tapi setelah makin lama di situ Diana mulai merasa aman. Apalagi tadi ibu suruh membayangkan kalau ada orang yang dipercaya untuk menemani. Iya. Jadi mungkin Diana merasa sedikit aman karena di situ Diana juga tidak sendirian. Jadi mungkin sekarang Diana rasanya sedikit sudah bisa untuk mengontrol kalau
ada kucing mendekat ke arah dia. Oke, bagus sekali Diana. Kita coba lihat perkembangan. Melihat mendengar pernyataan dari Diana itu adalah suatu kemajuan yang sangat besar. Ibu sangat senang. Ibu sudah mendengar dan memahami apa yang Diana rasakan dan Diana ceritakan tadi. Tadi kita juga sudah mencoba latihan membayangkan situasi di mana Diana takut dan secara perlahan-lahan. Untuk kedepannya, Ibu ingin Diana memperhatikan bagaimana respon Diana saat berada di situasi seperti itu sehari-hari. Misalnya ketika sedang makan atau bertemu dengan kucing di luar-luar. Nanti di minggu depan kita bertemu lagi untuk melihat perkembangan dari Diana. Apakah Diana nanti di minggu depan Diana bisa menceritakan bagaimana progres setelah latihan hari ini. Apakah Diana masih takut dengan kucing atau malah sudah berkurang takut dengan kucing. Nah, jadi Ibu ingin mengatakan bahwasanya setiap proses itu tidak ada yang instan, pasti perlahan dan bertahap-tahap. Baik, kalau begitu seksi konseling kita hari ini kita cukupkan sampai di sini ya Diana. Ibu mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Diana karena sudah bersedia dan menceritakan ketakutan ataupun perasaan yang mengganggu Diana belakangan ini. Dan terima kasih sudah mengikuti konseling dengan baik hari ini. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu. Iya, sama-sama Diana.